perkembangan matematika di Babilonia dan Mesir. Sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia diperkirakan periodenya sangat lama, sekitar 2000 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Namun, akar dari matematika Babilonia sebenarnya berasal dari Sumeria, yang hidup lebih awal sekitar 3000 sebelum Masehi. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang dikembangkan melalui kini Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik, dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Bangsa ini juga menciptakan dengan kata kuno yang berarti disebut dengan aksara Paku. Yang kedua ada sistem bilangan numerasi Babilonia. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia dikenal dengan cuneiform dari kata kenes yang bermakna irisan atau belahan. Makna irisan atau belahan dan angka Babilonia sering disebut tulisan paku karena berbentuk seperti paku. Dan sistem bilangan paling banyak digunakan manusia adalah sistem deksimal yang berbasis 10. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan perkembangan matematika pada masa Babilonia. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan perkembangan matematika pada masa Babilonia yang pertama adalah mengenal bentuk-bentuk bangunan. Yang kedua adalah penentuan nilai akar kuadrat. Yang ketiga adalah telah mendemonstrasikan teori Pythagoras. Yang keempat adalah mengukur suatu area, luar, dan volume. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan matematika pada masa Babilonia. Yang pertama adalah matematika pada masa Babilonia belum mengenal bilangan nol. Yang kedua adalah matematika pada masa Babilonia belum mengenal koma untuk membuat bilangan desimal. Yang ketiga adalah matematika pada masa Babilonia belum mengenal tanda negatif. Dan yang terakhir adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian masih belum jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh matematika pada masa Babilonia. Tokoh yang pertama adalah Raja Sargon. Raja Sargon merupakan pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, Akkadia meniru kebangsaan Sumeria yang sudah maju. Dan berkembanglah budaya baru yang disebut Sumerakal atau akulturasi. Pada masa ini ditemukan alat hitung yaitu sempora. Yang kedua adalah Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah Raja Babilonia yang terbesar pada tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi dikenal sebagai pembuat undang-undang. Pada zaman dahulu, hukum-hukum diterbitkan dan dibuat menjadi piagam dalam bentuk prasasti yang diperlihatkan pada masyarakat ramai untuk memperoleh persetujuan. Jadi, hukum dibuat pemerintah agar sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dalam pengertian ini, piagam yang dibuat oleh Raja Hammurabi yang biasa dikenal piagam Hammurabi ini dapat dianggap sebagai pendahulu dari sistem hukum resmi yang berlaku saat di tengah-tengah masyarakat modern. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang sudah terjadi dijelaskan sebelumnya. Nomor 3, Diophantus. 250-200 sebelum Masehi, ia merupakan seorang bapak aljabar Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Skandinavia. Karya besar Diophantus berupa buku aritmatika dan buku kerangka pertama yaitu tentang sistem aljabar. Tempat para ilmuwan Babel. Para ilmuwan Babel telah menemukan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teori Pythagoras jauh sebelum Pythagoras sendiri menemukan teorinya. 5. Otto Neugeboer banyak menemukan pengetahuan tentang isi-isi dari tablet matematika lebih kurang sekitar 1935. 6. Rutherford mencoba memecahkan teka-teki. Kemudian pada tahun 1347
Rawlinson menyempurnakan hasil dari Rutherford tersebut. Penemuan matematika Babilonia. 1. Bidang geometri. Digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat keliling, sama dengan 3,14 volum. 2. Bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu membahas tentang persamaan kuadrat, tetapi juga mampu menyelesaikan tentang persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. 3. Bilangan berbasis 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan berbasis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Sistem perhitungan bilangan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam. Peninggalan sejarah matematika di Babilonia. Yang pertama yaitu papan Yale YBC 7289 merupakan papan yang digambari sebuah diagram yang berbentuk segi 4 berukuran 30. Naskah Yale 200 sebelum Masehi yang berisi tabel n kubik ditambah n kuadrat untuk menyelesaikan persamaan termasuk persamaan kubik, bahan persamaan simultan yang menuju ke persamaan yaitu Plimpton 322 adalah papan bernomor 322 yang merupakan hasil olahan naskah-naskah kuno Mesopotamia yang ditulis oleh G.A. Plimpton yang berisi masalah matematika. Naskah tersebut berisi tabel matematika dari zaman antara tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Naskah Plimpton 322 berbentuk tabel yang terdiri dari 4 kolom dan 15 barisan berisi bilangan triple Pythagoras. Yang ketiga yaitu papan Susa. Papan Susa ini memperlihatkan bagaimana cara menghitung radius lingkaran melalui segitiga sama sisi. Di dalam papan Susa ini terdapat sebuah segitiga ABC dengan pusat lingkaran di titik O dan terdapat suatu garis AD yang menghubungkan antara titik A dengan garis BC. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa segitiga ABD adalah segitiga pada sebelah kanan dalam suatu lingkaran. Papan Teldibayi. Papan Teldibayi ini menampilkan permasalahan geometri yang meminta dimensi sebuah buju sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Nah, selanjutnya sejarah matematika Mesir. Matematika Mesir kuno adalah bagian dari sejarah matematika yang berkembang di Sungai Lembah sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan matematika dalam aspek kehidupan termasuk konstruksi bangunan, perdagangan, serta pertanian dan astronomis. Nah, selanjutnya ada sistem bilangan atau numerasi di Mesir. Teman-teman semua, bangsa Mesir sudah mengenal alat tulis yang disebut dengan papirus. Papirus ini adalah bahan daun dari empulur tumbuhan papirus yang menyerupai kertas tebal yang dapat digunakan sebagai tempat menulis. Bahan papirus ini pertama kali digunakan sebagai media alat tulis oleh bangsa Mesir sebab papirus ini banyak ditemukan di pinggiran-pinggiran Sungai Nil. Kemudian bahan papirus ini pun populer di negara-negara lainnya dari penggunaan si bangsa Mesir ini. Nah, adapun si Mesir ini mengenal bentuk-bentuk atau gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena yang menggunakan tinta hitam atau merah. Sebut mereka adalah lembaran Ahmes. Lembaran Ahmes ialah tulisan matematika Mesir yang paling panjang. Nah, di dalam lembaran tersebut terdapat manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan dari linear orde 1. Lalu, sistem bilangan Mesir itu bagaimana sih?
Jadi, sistem bilangan Mesir terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem bilangan hieroglif, dan yang kedua ada sistem bilangan hieratik. Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka. Seperti pada gambar, bahwa gambar batang lurus menandakan angka bilangan 1. Kemudian gambar tulang rumit menandakan angka bilangan 10. Gambar gulungan kertas menandakan angka bilangan 100. Kemudian gambar bunga teratai yang menandakan angka bilangan 1000. Nah, sistem pengoperasian matematika pada bilangan hieroglif yakni penjumlahan, yang dimana sistem penjumlahan yang digunakan pada masa itu sama saja dengan sistem yang digunakan kita sampai saat ini. Namun pada sistem perkalian, mereka mengerjakan dari pengulangan pelipatan ganda bilangan dengan unsur pengalinya yang kemudian menjumlahkannya. Begitupun dengan sistem pembagian yang dikerjakan dari pengulangan pelipatan gandaan bilangan dengan unsur pembaginya, kemudian menjumlahkannya. Kemudian ada sistem bilangan yang kedua yaitu hieratik. Angka hieratik ini memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk yang jauh lebih rapi dari sebelumnya. Tetapi saat menggunakan sistemnya membutuhkan lebih banyak simbol yang harus kita hafal, seperti pada gambar berikut ini. Jadi teman-teman, seperti hieroglif, simbol hieratik berubah dari waktu ke waktu, tetapi mereka mengalami perubahan lagi dengan 6 periode yang berbeda. Kedua sistem berjalan secara paralel selama sekitar 2000 tahun dengan simbol hieratik yang digunakan dalam menulis di papirus. Sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh matematika di Mesir. Pertama ada Thales. Thales ini sering melakukan perjalanan hingga daerah Mesir dan Babilonia. Hal ini memberikan kesempatan Thales untuk menuntut ilmu sambil melakukan perjalanannya. Di Mesir, Thales dikenal belajar tentang geometri. Sementara ketika melakukan perjalanan ke Babilonia, Thales lebih mendalami belajar astronominya. Karena kecerdasannya dan ilmu yang dimilikinya, Thales telah mampu mengukur tinggi piramida dengan prinsip kesebangunan, sementara untuk bidang astronomi, Thales telah bisa meramalkan waktu peredaran matahari. Yang kedua ada Pythagoras. Saat masih muda, Pythagoras berguru kepada Thales dan gurunya tersebut menyarankan Pythagoras pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu belajar matematika. Pythagoras mengamati orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali untuk menghitung tinggi bangunan. Akhirnya, si Thales pun terinspirasi untuk membuat hukum matematika yang menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungannya ke Mesir tersebut itulah, Pythagoras memperkenalkan prinsip yang kita kenal sebagai hukum Pythagoras. Kemudian ada Eudoxus yang juga melakukan perjalanan untuk menuntut berbagai ilmu dan dia pun sampai di Yunani. Rasa bosan yang dirasakan oleh Eudoxus ketika di Yunani, ia memutuskan meninggalkan Yunani dan melakukan perjalanannya ke Mesir. Maka di negara Mesir itulah, Eudoxus mempelajari ilmu astronomi dengan pendeta-pendeta Heliopolis. Setelah dirasa ilmu pengetahuan yang dimilikinya cukup, Eudoxus kembali ke daerah Cnidus yang merupakan kampung halamannya. Yang terakhir ada Archimedes. Archimedes mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika. Ia juga menemukan perhitungan pi dalam menghitung luas lingkaran. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola, dan spiral. Penemuan-penemuan matematikawan Mesir. Yang pertama adalah perhitungan volume limas. Salah satu sumber informasi dalam matematika Mesir kuno adalah matematika Moskow Papyrus dan matematika Rhind Papyrus. Permasalahan yang menarik dalam matematika Moskow Papyrus adalah tentang perhitungan volume limas, di mana limas sendiri adalah sebuah piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Jika limas tersebut memiliki alas persegi dengan sisi alasnya adalah A, dan garis yang menghubungkan alas dengan puncak adalah B, dan tinggi limas tersebut adalah H, maka orang-orang Mesir kuno menyatakan volume limas tersebut adalah H sama dengan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Yang kedua adalah perhitungan waktu bangsa Mesir. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12. Dan mereka mengembangkan sebuah sistem jam matahari yang berbentuk seperti huruf T yang diletakkan di atas tanah dan membagi waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam ke dalam 12 bagian. Nah, dengan membagi satu hari dan satu malam menjadi masing-masing 12 jam, secara tidak langsung,
Konsep 24 jam seperti yang kita gunakan saat ini mulai diperkenalkan. Yang ketiga adalah perhitungan luas bangun datar. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga. Dalam perancangan piramida cerpen, orang-orang Mesir kuno telah menggunakan segitiga suki Mesir dengan perbandingan sisinya yaitu 3:4:5. Dengan nama lain, segitiga ini dinamakan segitiga Pitagorean. Yang keempat adalah dasar segitiga Pitagoras. Pitagoras sudah tahu tentang luas sisi miring ini sejak 2500 tahun yang lalu. Saat masih muda, Pitagoras berguru kepada Thales. Thales menyarankan kepada Pitagoras agar berangkat ke Mesir dan mempelajari matematika. Dari pengamatannya di Mesir, Pitagoras melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan. Dari pengamatannya itulah, Pitagoras terinspirasi untuk membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan luas sisi miring segitiga. Dari perjalanan ke Mesir itulah, akhirnya Pitagoras memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pitagoras.